Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Pangkep ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang bayi berusia 5 hari ditemukan warga di bahu jalan di Kabupaten Pangkep. Ibu bayi menitipkan catatan tentang sang bayi. Satlantas Polrestabes Makassar terapkan desain lintasan baru ujian praktik bagi pemohon SIM C berbentuk huruf S. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Pangkep. Rumah diketahui dalam keadaan kosong ditinggal pemilik rumah. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah panggung semi permanen di Kabupaten Pangkep terbakar pada Senin sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Namun karena bangunan terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke seluruh bangunan rumah. Rumah diketahui dalam keadaan kosong, ditinggal pemilik rumah. Tak ada barang yang bisa diselamatkan dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran dipicu oleh percikan api akibat hubungan pendek arus listrik di bagian mesin air. Ini akibat arus pendek. Untuk asal mula apinya sendiri, Pak? Asal mula apinya itu dari ini percikan api yang terjadi mungkin arus pendek itu sehingga terjadi di percikan api. Ini permanen kayu, Pak? Iya, semuanya kayu. Buat dari kayu, tidak ada batu. Untuk total kerugian, Pak, perkiraan? Diperkirakan kurang lebih 150 juta. Usai pemadaman dan pendinginan, lokasi kebakaran dipasangi garis polisi guna penyelidikan mencari penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Nah, Anda pernah melakukan tes SIM C tapi berkali-kali gagal karena merasa sulit? Nah, saat ini Satlantas Polrestabes Makassar ini menerapkan desain baru perlintasan jalur bagi pemohon SIM C. Lintasan menyerupai arena sirkuit berbentuk huruf S. Hal ini dilakukan setelah banyak masyarakat yang dinyatakan tidak lolos praktik ujian SIM saat melintasi jalur berbentuk zigzag dan angka 8. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar resmi mengganti jalur lintasan praktik uji SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpasim Satlantas Polrestabes Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Penerapan jalur baru lintasan praktik uji SIM C dilakukan setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan Korlantas Polri dan serentak diberlakukan di seluruh satuan penyelenggara administrasi. Pemberlakuan jalur lintas dengan desain baru ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang berulang kali tak lolos saat menjalani uji praktik melalui jalur perlintasan model zigzag dan angka 8. Korlantas Polri kemudian melakukan evaluasi dan memutuskan merubah jalur lintasan menjadi lintas menyerupai sirkuit atau huruf S. Denah baru ini memiliki 3 lintasan lurus dan 5 area berbelok, di mana satu bagiannya berbentuk huruf S. Saat uji praktik dimulai, pemohon SIM C masuk melalui garis start, lalu keluar dari sisi lainnya setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit. Lintasan ini mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag, atau biasa disebut slalom. Rangkaian uji yang dirubah ini tentunya dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada para pemohon SIM dalam rangka untuk ujian praktek. Dan juga di sini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pembuatan SIM oleh Polri kepada masyarakat. Kapan mulai diberlakukan? Sudah mulai berlaku tentunya dari tanggal 4 Agustus 2023. Mungkin ini yang sangat paling mudah yang diterapkan sama kepolisian agar masyarakat tidak terlalu merasakan rasa sulit untuk mengendarai kendaraannya. Dengan jalur baru lintas praktik uji SIM C untuk roda 2 ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau pemohon SIM C untuk mendapatkan SIM C.
Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Lomba tangkap bebek dengan mata tertutup di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ini menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-78 RI. Setiap peserta diharuskan mengenakan sarung agar pergerakan peserta terbatas saat mengejar sang bebek tersebut. Seru sekali nih pasti. Berikut liputan selengkapnya. Para peserta ini berjibaku menangkap seekor bebek yang dilepas panitia di sebuah arena. Tak jarang peserta lomba tangkap bebek ini bertabrakan. Lomba tangkap bebek yang digelar warga Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ini menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-78 RI. Panitia lomba mengatakan lomba tangkap bebek yang diadakan saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini lomba tangkap bebek dilakukan di daratan dan peserta menggunakan sarung dengan mata tertutup. Sebelumnya, lomba tangkap bebek dilakukan di kolam dan peserta tidak mengenakan sarung maupun penutup mata. Tangkap bebek menutup mata pakai sarung dalam rangka memeriahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Ini rencananya berapa hari nih ada acara itu? Ini kita laksanakan sampai tanggal 11. Lomba-lomba seperti ini sudah sering dilakukan warga Bacukiki ya? Pernah dilaksanakan dulu di Kelurahan Wata Bacukiki, tapi di dalam kolam itu pun tidak memakai tutup mata. Jadi agak berbeda dengan tahun ini. Berbeda dengan tahun ini. Oke, antusias warga bagaimana Pak? Alhamdulillah lumayan antusias sekali masyarakat sekelurahan Wata Bacukiki, bahkan dari luar Kecamatan Bacukiki. Banyak yang datang ke sini ya? Banyak yang datang ke sini. Sebelum lomba dimulai, panitia menutup mata peserta yang akan mengikuti lomba tangkap bebek. Peserta yang berhasil menangkap bebek berhak membawa pulang hasil buruannya. Pemenang lomba juga akan mendapatkan bingkisan dari panitia pada malam puncak HUT RI mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Masih seputar keseruan memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat mulai menggelar berbagai lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mulai dari beragam ajang lomba hingga bagi-bagi bendera merah putih. Kemeriahan itu terlihat di berbagai daerah. Lomba makan kerupuk yang diikuti oleh anak-anak dan lomba mapa dendang atau menumbuk lesung adalah salah satu lomba yang digelar untuk menyemarakkan HUT RI ke-78 yang digelar warga Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare. Lurah Watang Bacukiki mengatakan lomba yang digelar warga ini untuk memeriahkan perayaan HUT RI ke-78. Peserta memang diharuskan mengenakan sarung karena sejak dulu warga Watang Bacukiki identik menggunakan sarung saat beraktivitas. Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-76. Itu 78 maaf. 78, oke. Bu Lurah, ini saya lihat peserta ini ada yang menggunakan sarung, itu sebagai tanda apa? Ciri khas Watang Bacukiki itu kan malipa. Ya. Jadi kami menggunakan adat-adat yang dulu. Jadi hari ini peserta semua yang ada di sini memakai sarung. Termasuk saya ini memakai sarung. Oke. Lurah, kalau lomba-lombanya sendiri apa saja? Lomba-lombanya itu ada voli, pakro, lomba makan kerupuk untuk anak-anak, memasukkan paku dalam botol untuk anak-anak juga. Rencananya lomba untuk memeriahkan HUT RI ini akan berlangsung hingga 11 Agustus mendatang. Di tempat lain, Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara membagikan bendera merah putih. Bendera berukuran kecil ini dibagikan kepada tukang ojek dan tukang becak yang beroperasi di sekitar kawasan pelabuhan. Selain untuk memeriahkan perayaan HUT RI, bendera yang dibagikan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme warga. Berkeliling untuk membagikan bendera merah putih yang dipasangkan di becak, kemudian di ojek dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2023. Tujuannya Komandan untuk membagikan bendera ini supaya apa? Ya, supaya lebih semaraknya hari ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini. Ya. Perayaan HUT RI ke-78 tahun ini di Kota Parepare bakal lebih meriah dibanding tahun sebelumnya seiring dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlalu. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.
Nah, kalau di lingkungan tempat tinggal Anda, sudah ada rencana menggelar lomba-lomba yang seru belum nih? Informasi tadi jadi referensi permainan dalam lomba-lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ya. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.